Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di malam pertama pernikahan, saat seharusnya hati berbunga-bunga, aku justru terkulai lemas mendengar pengakuan suamiku. Pengakuan yang membuatku merasa, aku hanyalah pengganti cinta sejatinya yang telah tiada. Malam itu, bukan pelukan hangat yang menyambutku, melainkan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Dan di detik itu, aku sadar, aku menikah bukan hanya dengan dirinya, tapi juga dengan kenangan yang tak pernah ia lepaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan mewah ini? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu udara di rumah sakit begitu dingin. Meski matahari sudah tinggi, pendingin ruangan menyapu kulit. Tapi yang membuat tubuhku menggigil bukanlah suhu, melainkan kabar dari dokter. Ayah harus segera dioperasi. Biayanya jauh di luar kemampuan kami. Ibu memegang kertas tagihan dengan tangan bergetar. Matanya sembab karena menangis semalaman. Di sudut ruangan, suara mesin infus berdetak pelan, seolah ikut menghitung waktu yang semakin menipis. Aku berdiri memandangi ayah yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya nyaris tidak bergerak. Setiap kali ia menarik napas, rasanya seperti ada batu yang menimpa dadaku. Dalam hati, aku mencoba mencari cara. Tabungan? Sudah habis. Pinjaman? Semua pintu telah kutokok. Tak ada yang terbuka. Warung kecil milik ibu sepi pembeli. Apalagi sejak ayah sakit, semua tenaga kami tercurah ke rumah sakit. Adikku masih kuliah dan tentu saja belum bisa membantu banyak. Siang itu, saat aku duduk di bangku taman kecil rumah sakit untuk menghirup udara, datanglah Bu Murni. Tetangga lama yang dikenal ramah, tapi terkenal pandai mengendus rahasia orang. Ia menatapku lama, lalu membuka pembicaraan yang membuatku diam 1000 bahasa. Katanya, ada seorang duda kaya yang sedang mencari istri. Namanya Hendra, berusia 60 tahun, pemilik pabrik mebel yang sukses. Syaratnya hanya satu, siap menikah dengannya dalam waktu dekat. Sebagai imbalannya, ia akan memberi mahar 700 juta tunai. Awalnya aku mengira Bu Murni hanya bercanda. Mana mungkin ada orang yang berani menawarkan uang sebesar itu untuk pernikahan. Tapi wajahnya serius. Ia menambahkan bahwa Hendra orang baik, tidak pernah terdengar kabar buruk tentangnya. Hanya saja ia hidup sendiri sejak istrinya meninggal 30 tahun lalu. Ia ingin ada yang menemaninya di sisa hidupnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. 700 juta. Jumlah yang bisa membayar semua utang, membiayai operasi ayah, bahkan mungkin mengembalikan kehidupan kami ke jalur yang normal. Namun, di sisi lain, aku bukan gadis yang pernah membayangkan menikah tanpa cinta, apalagi dengan pria yang usianya terpaut begitu jauh. Sore harinya, aku menceritakan hal itu pada ibu. Ia terdiam cukup lama, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu tidak memaksamu, nak, tapi lihatlah ayahmu, katanya lirih sambil menunjuk keranjang. Aku menelan ludah, merasakan pertarungan batin yang hebat, antara harga diri dan kewajiban sebagai anak. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di kursi tunggu rumah sakit, memandangi lorong panjang yang sepi. Lampu neon memantulkan bayangan tubuhku di lantai putih. Dalam keheningan, aku menghitung ulang semua kemungkinan. Dan setiap kali aku mencoba mencari jalan lain, aku selalu kembali pada satu kenyataan. Waktu kami hampir habis. Keesokan harinya, Bu Murni mengabarkan bahwa Hendra ingin bertemu langsung. Tanpa pikir panjang, aku setuju. Jam 3 sore, ia datang ke rumah sakit. Penampilannya rapi, rambutnya memutih, namun tubuhnya masih tegap. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam, seperti seseorang yang tahu apa yang ia mau. Ia menyapaku sopan, lalu menyalami ayah dengan hormat. Pembicaraan kami singkat tapi jelas. Ia tahu semua tentang kondisiku, bahkan menyebutkan jumlah utang kami. Ia berkata tidak mencari istri untuk kesenangan semata,
melainkan teman hidup yang bisa menghormati dan menemaninya. Ia menjanjikan mahar 700 juta, sebagian akan dibayarkan segera untuk operasi ayah, sisanya setelah akad. Tidak ada paksaan untuk hubungan fisik sebelum aku siap. Aku menatapnya lama, mencoba membaca apakah ada kebohongan di balik kata-katanya. Tapi ia menatap balik tanpa berkedip, seolah menantangku untuk percaya. Di satu sisi, aku takut. Di sisi lain, aku merasa inilah pintu yang selama ini tertutup, kini tiba-tiba terbuka lebar. Setelah ia pergi, ibu menggenggam tanganku erat. "Nak, mungkin inilah jalan kita," ucapnya lirih. Aku tak membalas. Dalam hati aku tahu, jika aku setuju, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, di musola kecil rumah sakit, aku berdoa lama sekali. Aku tidak meminta jawaban, hanya meminta kekuatan. Dan saat aku membuka mata, entah mengapa hatiku sudah condong pada satu keputusan. Keputusan yang akan mengikatku pada seorang pria asing, dengan masa depan yang belum bisa kuprediksi. Esoknya, saat Hendra kembali, aku mengangguk pelan. "Saya setuju," kataku, nyaris berbisik. Ia mengangguk mantap, lalu mengeluarkan bukti transfer untuk biaya rumah sakit. Aku melihat angka besar di kertas itu, dan untuk sesaat aku lupa sedang menyerahkan masa depanku pada seseorang yang baru saja ku kenal. Sore itu, ayah mulai dipersiapkan untuk operasi. Ibu tampak lega meski matanya masih sembab. Dan aku, berdiri di sudut ruangan, memandangi ayahku yang berjuang, sambil bertanya-tanya dalam hati, keputusan apa yang baru saja kuambil, dan kemana langkah ini akan membawaku. Perawat datang mendorong ranjang. Ayah dipindahkan ke ruang persiapan operasi. Ibu mengekor dengan langkah kecil dan mata yang tidak berhenti berdoa. Hendra sudah berdiri di sana lebih dulu, membungkuk hormat pada ayah, lalu menandatangani berkas yang dibutuhkan bagian administrasi. Geraknya tenang, tidak terburu-buru, tetapi seluruh urusan terasa tiba-tiba menjadi mungkin. Menjelang siang, dokter berkata ayah masih harus menunggu giliran. Hendra menoleh padaku, suaranya rendah dan mantap. Ia menawarkan agar akad dilangsungkan hari ini saja, sederhana, di musyalah rumah sakit, agar ayah sempat menyaksikan sebelum masuk ke ruang operasi. Kata-katanya seperti anak tangga yang muncul di tebing. Aku menatap ibu. Ibu mengangguk dengan wajah sendu. Tidak ada musik, tidak ada pelaminan, tidak ada gaun yang berkilau. Hanya sajadah, beberapa saksi, dan niat yang sudah terlalu penuh di dada. Sore itu, musyalah rumah sakit berubah menjadi ruang kecil yang menahan napas. Lantainya bersih, karpetnya hijau tua, lampu putih memantulkan cahaya dingin di dinding. Dua saksi dari pihak Hendra datang dengan pakaian sederhana. Bu Murni berdiri di belakang, entah sebagai tetangga atau penonton. Aku tidak punya tenaga untuk menilai. Petugas dari kantor urusan agama duduk di hadapan kami, memeriksa berkas, lalu menatapku, menatap Hendra, dan memulai kalimat yang menandai garis baru hidupku. Hendra duduk di sebelah Wali. Suaranya saat mengucap ijab teratur seperti garis penggaris di atas kertas. Tidak bergetar, tidak tergesa, tidak ada yang meledak. Namun justru karena itu rasanya masuk ke dada lebih dalam. Saat giliranku menerima, lidahku terasa berat. Tetapi kata-kata akhirnya juga menemukan jalannya. Mahar diletakkan dalam sebuah map, bukan kotak, tanpa pita dan tanpa ornamen. Praktis, nyata, seperti maksud utamanya. Ayah dibawa mendekat beberapa menit sebelum pintu ruang operasi terbuka. Matanya basah, tangannya gemetar ketika mengangkat jemari memberi isyarat restu. Ibu memelukku dari belakang. Suara takbir pelan dari pengeras musyalah menyelinap seperti angin yang tahu cara mengetuk pintu paling pelan di hati manusia. Akad berakhir, tangan-tangan saling menjabat, dan aku menunduk, merasakan sesuatu merambat di dada. Bukan bahagia yang ringan, melainkan lega yang berat. Seperti beban dipindahkan dari satu bahu ke bahu lain. Ketika ayah digulirkan lagi, Hendra berdiri di samping ranjang, menepuk punggung tangan ayah satu kali, lalu mundur dengan sopan. Di koridor, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyebutku beruntung, ada yang menyebutku nekat,
Ada yang menyebutku penggali emas. Bu Murni menempel di sisiku seperti bayangan, berusaha memeluk, berusaha menasihati, berusaha memastikan namanya tercatat sebagai saksi hidup peristiwa ini. Aku tersenyum seperlunya. Kata-kata orang berseliweran seperti daun kering yang ditiup angin. Tidak semuanya dapat kusir dari telinga, tetapi tidak satu pun boleh tinggal di hati. Aku harus menyiapkan diri untuk babak setelah pintu ini tertutup. Menjelang malam, Hendra mengantar ibu pulang sebentar untuk mengambil beberapa keperluan. Aku mengemas baju secukupnya. Di kamar kecil rumah, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak asing bagi diriku sendiri. Ada garis baru di sekitar mata. Ada ketenangan yang tidak kugemari tetapi tidak bisa kutolak. Di luar, dua tetangga berdiri sambil menyender di pagar, pura-pura sedang membetulkan sandal, padahal matanya tak lepas dari gerak-geriku. Aku mengunci koper kecil, mematikan lampu, dan menggenggam tangan ibu di ambang pintu. Perjalanan menuju rumah Hendra terasa seperti memasuki halaman buku yang tidak ada gambarnya. Gerbang besi dibuka dari dalam. Suara angselnya panjang dan serak. Rumah itu besar namun tidak menakutkan. Cat dindingnya krem, jendela kayu besar terpasang rapat. Halamannya ditanami pohon Kamboja yang bunganya jatuh 1-2 di jalan setapak. Aroma kayu jati samar ikut masuk bersama udara malam. Di teras, seorang perempuan parubaya menyambut dengan senyum tulus. Hendra mengenalkannya sebagai Rukmi, pengurus rumah. Cara bicara Rukmi hangat, seperti kain yang baru diangkat dari matahari. Hendra mengajakku melihat ruang tamu. Rak buku memenuhi sisi dinding, disusun rapi. Sapu tangan lipat diletakkan di atas meja kecil seperti kebiasaan yang tidak pernah dilanggar. Ia memperlihatkan ruang makan, dapur, dan halaman belakang. Tidak banyak benda yang berlebihan. Tidak ada patung. Tidak ada lukisan besar yang berteriak. Hanya sebuah lemari kaca di sudut ruang tamu yang tertutup kunci. Saat aku melirik, Hendra spontan mengalihkan langkah. Gerak kecil itu terlalu cepat untuk tidak terlihat. Di kamar yang akan menjadi tempatku, sprei putih sudah terpasang, selimut dilipat bersih, tirai bergoyang pelan diterpa angin. Di meja rias ada kotak perhiasan kecil warna marun. Hendra memintaku membukanya. Di dalamnya ada cincin sederhana dengan ukiran tipis pada bagian dalam. Huruf-huruf kecil yang hampir tidak terbaca. Saat ku coba mengangkatnya, Hendra menatap sebentar, lalu menggeser kotak lebih dekat ke arahku. Wajahnya teduh, tetapi aku menangkap ada sesuatu yang ia tahan untuk tidak keluar malam ini. Ia berkata akan menghormati batas yang kami sepakati. Malam ini, ia memintaku beristirahat. Ia menyiapkan kamar di seberang lorong untuk dirinya. Suaranya tetap rendah. Kalimatnya tidak berputar. Ia menambahkan bahwa besok ia ingin mengajakku berziarah ke makam orang tuanya, sekaligus berkenalan dengan beberapa karyawan inti di pabrik. Rukmi masuk membawa teh hangat dan sepiring kecil kue kering, lalu keluar lagi dengan langkah hati-hati. Setelah Hendra berpamitan, aku berdiri sendirian di kamar. Angin malam menyingkap tirai, membawa suara halus jam dinding. Aku membuka lemari, ingin menata beberapa baju. Di bagian paling atas, di dalam plastik bening, tergantung sehelai kebaya putih. Kainnya halus, modelnya lawas, dan ada renda tipis di ujung lengan. Ukurannya pas dengan tubuhku. Aku memegangnya hanya sebentar, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Di rak bawah, ada album foto kecil yang tertutup kain. Aku hampir mengangkatnya, tetapi langkah kaki Hendra terdengar di lorong. Album itu kutinggalkan. Hendra mengetuk 2 kali. Ia menanyakan apakah aku sudah nyaman dan perlu sesuatu. Aku menjawab tidak. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya, seakan hendak mengatakan sesuatu yang panjang, tetapi kemudian memilih menahan. Di ujung bibirnya, ada kata yang nyaris keluar. "Lah," hanya sepotong yang terdengar, sebelum ia meralat dan menyebut namaku dengan jelas. Ia tersenyum pelan, meminta maaf karena lelah. Lalu ia mundur, menutup pintu dengan halus. Aku duduk di tepi ranjang. Teh hangat masih mengepulkan uap. Di udara, aroma kayu jati bercampur wangi sabun baru. Dari jendela,
Cahaya lampu taman memantul ke dinding, menciptakan bentuk bayangan pohon yang bergerak pelan. Aku menatap cincin di jemariku. Ukiran tipis di bagian dalam bergesekan lembut dengan kulit. Aku mencoba membaca huruf-huruf itu, namun cahaya temara membuatnya seperti garis yang sedang bersembunyi. Teleponku bergetar. Pesan dari ibu singkat, hanya menyebut bahwa ayah sedang dalam pengawasan pasca tindakan. Aku menahan napas, menutup mata, lalu mengembuskan perlahan. Di luar kamar, rumah kembali hening. Hening yang tidak sepenuhnya kosong. Hening yang menyimpan banyak sekali cerita yang belum berani disebut. Ketika kualihkan pandang ke meja rias, cermin menampilkan sosok diriku dengan gaun rumahan sederhana. Di belakang pantulan itu, pintu lemari tertutup rapat. Aku menyentuh permukaan meja, dingin, halus, terawat. Saat jarum jam melompat ke tanda berikutnya, kenop pintu berputar pelan. Hendra masuk kembali, tanpa suara berlebih. Ia tidak mendekat. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela, menatap cahaya yang jatuh di lantai. Ia menarik napas panjang. Malam pertama kami tidak menyambut dengan gemuruh. Malam pertama kami duduk berhadapan dengan sunyi yang tidak menakutkan. Hendra mengangkat wajah. Di matanya, ada sesuatu yang lama menunggu tempat untuk pulang. Dan di ruangan itu, kata-kata yang disimpannya mulai bergerak, perlahan, seperti orang berjalan di atas lantai kayu yang tidak ingin menimbulkan suara. Hendra memandangku lama, lalu menghela napas yang terdengar berat. Rani, mungkin kau mengira aku menikahimu untuk alasan yang biasa. Tapi kebenarannya, aku tidak mencarimu untuk nafsu, aku mencarimu untuk menemani hidupku yang tersisa. Nada suaranya datar, tapi di matanya ada gelombang yang sulit ditebak. Ia bercerita bahwa sejak istrinya meninggal 30 tahun lalu, rumah ini hanya berisi suara jam dinding dan derit pintu. Ia tidak pernah menikah lagi, meski banyak yang mencoba mengenalkannya pada perempuan lain. Semua terasa hampa, hingga ia bertemu denganku, yang entah mengapa, membuatnya teringat pada seseorang. Aku diam, menunggu kalimat berikutnya. Tapi Hendra tidak langsung melanjutkan. Ia malah berdiri, berjalan ke lemari kaca di sudut ruang tamu, lalu membuka kunci kecilnya. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil sebuah bingkai foto. Ia membawanya mendekat. "Ini dia," katanya pelan. Di dalam bingkai itu, ada foto seorang perempuan muda dengan kebaya putih. Senyumnya lembut. Tatapan matanya penuh kasih. Aku terpaku. Bukan hanya karena kecantikan perempuan itu, tetapi karena wajahnya nyaris identik denganku. Darahku serasa surut ke ujung kaki. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Istriku," jawab Hendra tanpa ragu. "Namanya Lestari. Dia meninggal saat melahirkan anak kami, yang juga tidak selamat." Ruang itu menjadi berat. Aku memegang foto itu, merasakan aura yang aneh, campuran kagum, takut, dan entah apa lagi. Seperti melihat bayangan masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali di hadapanku. Hendra duduk lagi di kursi, memijat pelipisnya. "Rani, aku tidak ingin kau berpikir aku memilihmu hanya karena wajahmu. Tapi aku tidak bisa membohongi diri. Kau mengingatkanku padanya. Bahkan caramu menunduk, caramu diam saat mendengarkan, semuanya." Hatiku berdegup kencang. Sebagian diriku ingin marah, ingin menuduh bahwa aku hanya pengganti bayangan istrinya. Tapi bagian lain, merasa iba. Pria ini sudah terlalu lama hidup dengan kesepian yang menelan hari-harinya. Mungkin kehadiranku adalah caranya untuk bertahan. Aku menelan ludah, mencoba menjaga nada bicara agar tidak pecah. "Lalu, bagaimana aku harus bersikap, Mas? Menjadi diriku sendiri? Atau menjadi Lestari?" Tatapan Hendra menajam. "Kau tetaplah dirimu sendiri. Aku hanya mohon, jangan pergi terlalu cepat. Aku tidak akan memaksa apapun darimu, bahkan malam ini." Kalimat itu membuat dadaku panas. Malam pertama yang biasanya dipenuhi kecanggungan atau keintiman, justru dipenuhi pengakuan yang mencabut akar nyali dari tubuhku. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Yang ada hanya sunyi yang berlapis-lapis,
menutup ruang di antara kami. Hendra lalu berdiri, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata pelan, "Kamar ini milikmu. Aku akan tidur di kamar seberang. Jika kau butuh sesuatu, ketuk saja." Lalu pintu menutup perlahan, meninggalkan aku sendiri dengan gemuruh di dalam kepala. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto yang tadi kubawa. Semakin lama kulihat, semakin aku merasa seperti bayangan yang berdiri di atas jejak orang lain. Rasa tidak nyaman itu merayap, memeluk setiap inci tubuhku. Aku ingin menangis, tapi entah kenapa air mataku enggan jatuh. Jam dinding berdetak lambat. Di luar kamar, langkah Hendra terdengar sebentar lalu hilang. Aku mencoba berbaring, memejamkan mata, tapi justru wajah Lestari yang muncul di pelupukku. Perempuan itu cantik, tulus, dan mungkin begitu dicintai Hendra. Aku hanyalah tamu di hatinya, yang hadir karena rupa yang mirip. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Aku tersentak. "Rani." Suara Hendra dari luar. Aku bangkit, membukakan pintu sedikit. Wajahnya terlihat cemas. "Maaf, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Aku mengangguk, memaksa senyum tipis. "Baik." Ia menatapku sejenak, lalu menunduk. "Terima kasih. Sudah bersedia berada di sini." Setelah itu ia pergi lagi, meninggalkan jejak langkah yang semakin menjauh. Malam itu, aku tertidur dalam keadaan setengah terjaga. Pikiranku terus melayang pada satu hal. Aku menikah demi menyelamatkan keluargaku, tapi ternyata aku juga masuk ke dalam dunia yang penuh dengan bayangan masa lalu. Dan aku tidak tahu, apakah aku bisa bertahan di dalamnya. Pagi datang dengan cahaya yang terlalu terang untuk malam yang gelisah. Aku bangun dengan kepala berat. Tubuh terasa seperti baru melewati jalan panjang yang penuh bebatuan. Di luar kamar, aroma kopi dan roti panggang tercium samar. Aku ragu untuk keluar, tapi rasa ingin tahu mendorongku melangkah. Hendra sudah duduk di meja makan, membaca koran. Rukmi, pengurus rumah, sibuk menata piring. Ia menyapaku ramah, menyuruhku duduk. Hendra menoleh, tersenyum tipis. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada pembicaraan panjang. Sarapan berlangsung seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi meja. Setelah makan, Hendra mengajakku ke pabriknya. Perjalanan ke sana melewati jalanan sepi di pinggir kota. Pabrik mebel itu luas, penuh aroma kayu dan suara mesin pemotong. Beberapa pekerja menyapanya dengan hormat, lalu menatapku dengan rasa ingin tahu yang jelas. Aku menjawab dengan senyum seadanya, menahan perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Di tengah tur singkat itu, mataku menangkap sebuah ruangan kecil di belakang pabrik. Pintu kayu setengah terbuka, dan di dalamnya ada tumpukan kotak kayu tua. Hendra buru-buru menutup pintu itu saat melihatku menoleh. "Itu hanya gudang barang lama," katanya cepat, lalu mengalihkan pembicaraan. Tapi gerakannya yang tergesa membuatku mencatat ruangan itu di kepalaku. Sepulangnya dari pabrik, aku memilih duduk di teras belakang sendirian. Udara sore membawa wangi bunga Kamboja dari halaman. Saat itulah Rukmi datang membawa teh. Ia duduk di kursi sebelahku, menatap ke arah pintu rumah, memastikan Hendra tidak ada. Lalu ia berkata pelan, "Mbak, ada sesuatu yang mungkin perlu Mbak tahu. Tapi jangan tanya saya di depan Tuan." Kalimat itu membuat darahku berdesir. Aku menoleh, tapi sebelum sempat bertanya, suara langkah Hendra terdengar dari dalam. Rukmi langsung berdiri dan pamit, meninggalkanku dengan rasa penasaran yang membakar dada. Malamnya, ketika rumah sudah sepi, aku memutuskan mencari tahu sendiri. Aku ingat ruangan yang Hendra tutup di pabrik, tapi itu terlalu jauh untuk malam ini. Maka aku mulai dari sini, dari rumah besar ini, yang setiap sudutnya menyimpan masa lalu yang bukan milikku. Aku berjalan pelan di lorong, menahan napas setiap kali papan lantai berderit. Sampai di ruang tamu, aku berdiri di depan lemari kaca yang kemarin diperlihatkan Hendra. Kunci sudah tidak di situ, tapi pintu lemari tidak benar-benar terkunci rapat. Aku mendorongnya sedikit. Di dalamnya,
Selain foto Lestari, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua. Aku membukanya. Di dalamnya, ada selembar kain bayi yang sudah menguning, sepasang gelang emas kecil, dan sebuah buku harian. Sampulnya kulit coklat. Dengan ukiran inisial Ella, tanganku bergetar saat membukanya. Halaman pertama berisi tulisan tangan rapi. Hari ini aku merasa sangat bahagia. Hendra membelikanku kebaya putih impian. Aku membalik beberapa halaman. Ada cerita tentang rumah ini, tentang kebiasaan Hendra yang tak pernah tidur sebelum membaca. Tapi di pertengahan buku, tulisannya berubah. Kalimat-kalimatnya singkat, penuh kecemasan. Aku melihat sesuatu di gudang pabrik. Aku takut membicarakannya. Sebelum aku sempat membaca lebih jauh, suara langkah mendekat dari arah lorong. Aku menutup buku itu buru-buru, mengembalikannya ke tempat semula, dan menutup lemari. Hendra muncul dari kegelapan. Matanya langsung menatapku. "Kau belum tidur?" tanyanya. Nadanya datar tapi matanya seperti menyelidik. Aku mencoba tersenyum. Tidak bisa tidur. Rumah ini terlalu sepi. Ia mendekat, menatap wajahku cukup lama untuk membuat napasku tercekat. Lalu ia hanya berkata, "Kalau begitu, tidurlah. Besok kita ziarah ke makam orang tuaku." Aku kembali ke kamar, tapi pikiranku terus berputar. Apa yang dilihat Lestari di gudang pabrik? Kenapa Hendra begitu cepat menutup pintu itu saat aku menoleh? Dan mengapa semua ini terasa seperti labirin yang pintu keluarnya sengaja disembunyikan? Di tengah malam, saat hujan turun perlahan di luar, aku terbangun karena mendengar suara. Suara pintu depan dibuka, lalu ditutup pelan. Aku berjalan ke arah jendela, mengintip. Dalam cahaya lampu halaman yang temaram, aku melihat Hendra berjalan cepat ke mobilnya. Ia membawa sesuatu di tangannya, kotak kayu yang mirip dengan yang kulihat di lemari. Mobilnya melaju ke arah yang sama dengan jalan menuju pabrik. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan di tengah malam begini. Tapi satu hal pasti, rahasia yang disimpannya lebih besar daripada yang ia katakan padaku. Dan entah kenapa, aku merasa rahasia itu bisa mengubah segalanya. Pagi berikutnya, Hendra bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia duduk di meja makan, membaca koran, sementara aku hanya bisa memandanginya dari seberang. Tidak ada tanda lelah di wajahnya. Padahal aku tahu ia keluar larut malam. Tatapan matanya tetap teduh. Tapi entah mengapa sekarang terasa seperti kabut yang menutupi sesuatu. "Siap ke makam?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Siap." Perjalanan menuju makam terasa sunyi. Jalanan lengang. Hanya suara mesin mobil yang mengisi ruang di antara kami. Hendra memutar lagu keroncong pelan, seakan mencoba membuat suasana lebih tenang. Namun setiap kali aku melihat wajahnya, ada bayangan gelap di sana. Bukan sekadar raut sedih mengingat masa lalu, tapi semacam beban yang ia simpan rapat. Makam orang tuanya berada di sebuah desa yang dikelilingi sawah. Hendra membersihkan nisan dengan telaten. Mengelus batu itu seperti mengelus sesuatu yang sangat berharga. Aku menunduk, membiarkannya berdoa lama. Tapi ketika ia selesai, ia mengajakku ke makam lain yang letaknya sedikit terpisah. Di situ, terukir nama Lestari Anggraini. Kebaya putih di foto yang kulihat di lemari langsung terbayang di mataku. Hendra berdiri lama di depan pusara itu. Dia, bagian terbaik dari hidupku. Suaranya nyaris berbisik. Dan sekarang, kamu. Ia menoleh padaku, menatap dalam. Kamu membuatku merasa dia tidak pernah benar-benar pergi. Kata-kata itu menancap di dadaku, tapi bukan sebagai pujian. Rasanya seperti beban, karena aku sadar aku tidak pernah benar-benar menjadi diriku di matanya. Aku hanyalah jembatan ke masa lalu yang ia rindukan. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Aku mencoba membuka percakapan tentang pabrik, tentang karyawan, tapi ia menjawab singkat. Pandangannya fokus ke jalan, seperti sedang menutup pintu bagi pembicaraan yang lebih dalam. Malam itu, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Begitu rumah sepi, aku diam-diam keluar lewat pintu belakang, berjalan kaki ke arah pabrik.
Udara malam dingin menusuk kulit, tapi jantungku berdetak lebih kencang daripada udara yang menggigit. Aku sampai di halaman pabrik yang gelap. Hanya satu lampu redup di sudut bangunan. Pintu samping ternyata tidak terkunci. Aku masuk pelan, mengikuti aroma kayu yang khas. Lalu aku menemukannya. Pintu gudang yang pernah kutanya dulu. Kali ini aku beranikan diri mendorongnya. Cahaya lampu neon berkedip di langit-langit, memperlihatkan deretan kotak kayu besar. Salah satunya terbuka sedikit. Aku menyingkap penutupnya dan menemukan tumpukan kebaya putih. Bukan satu, tapi banyak. Semua dengan model yang sama seperti yang dipakai Lestari di foto. Tenggorokanku tercekat. Di kotak lain, aku melihat puluhan buku harian. Semuanya milik Lestari. Sebagian sudah menguning, sebagian masih terikat rapi dengan pita lusuh. Di rak besi di ujung ruangan, ada puluhan bingkai foto perempuan, semuanya wajah Lestari. Tapi di beberapa foto terakhir, wajah itu bukan lagi milik Lestari, melainkan wajahku. Aku terhuyung mundur, hampir menjatuhkan satu bingkai. Saat itulah suara langkah berat terdengar di belakang. Aku berbalik, dan Hendra berdiri di ambang pintu. Matanya tidak lagi teduh. Ada sesuatu yang dingin dan tajam di sana. Aku sudah bilang, jangan masuk ke sini. Suaranya datar, tapi setiap kata seperti cambuk yang memukul udara. Aku berusaha menenangkan diri. Kenapa kau menyimpan semua ini, Mas? Kenapa? Ada fotoku di sini. Hendra berjalan pelan mendekat. Setiap langkahnya membuat lututku semakin lemas. Karena aku tidak ingin kehilangan lagi. Karena aku ingin memastikan, kamu akan selalu di sini. Bahkan kalau waktu mencoba merampasmu. Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu apakah itu ungkapan cinta atau peringatan. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat, terlalu erat. Kau adalah Lestariku sekarang, Rani, dan tidak ada yang boleh memisahkan kita. Aku menelan ludah, mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya tak bergeser. Dalam tatapan matanya, aku melihat dua hal sekaligus, kerinduan yang begitu dalam, dan ketakutan yang membuatnya rela melakukan apa saja. Hendra melepaskanku perlahan, lalu membalik tubuh, menatap semua kebaya, foto, dan barang-barang itu. Ini, satu-satunya caraku bertahan, katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dan sekarang kamu bagian dari ini semua. Aku berdiri membeku, tak tahu harus menjawab apa. Di ruangan itu, dikelilingi kebaya putih dan foto-foto yang memadukan masa lalu dan masa kini, aku sadar bahwa hidupku benar-benar tidak lagi milikku sendiri. Aku tinggal di rumah yang penuh kenangan orang lain. Mencintai atau tidak, aku hanyalah pemeran pengganti dalam panggung yang ia buat untuk menghidupkan Lestari kembali. Ketika kami keluar dari gudang malam itu, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan aku tahu, mulai hari ini, setiap langkahku akan selalu berada dalam bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar mati.